Eksekusi. Sang khalifah yang mendengar percakapan ini, berpikir bahwa Al-Hallaj bakal menimbulkan kesulitan. Karena itu, ia memerintahkan, bunuhlah atau cambuklah sampai ia menarik kembali ucapannya. Al-Hallaj dicambuk 300 kali dengan rotan, setiap kali pukulan mengenai tubuhnya terdengar suara gaib berseru, "Jangan takut, Putra Mansur." Mengenang hari itu, seorang sufi Syekh Safar, mengatakan aku lebih percaya pada akidah Sang Algojo ketimbang akidah Al-Hallaj. Sang Algojo pastilah mempunyai akidah yang kuat dalam menjalankan hukum ilahi sebab suara itu bisa didengar demikian jelas, tetapi tangannya tetap mantap. Al-Hallaj digiring untuk dieksekusi. Ratusan orang berkumpul. Ketika ia melihat kerumunan orang, ia berseru lantang, "Hak, hak, ana al-haq, kebenaran, kebenaran. Akulah kebenaran." Pada waktu itu, seorang darwis memohon Al-Hallaj untuk mengajarinya tentang cinta. Al-Hallaj mengatakan bahwa sang darwis akan melihat dan mengetahui hakikat cinta pada hari itu, hari esok, dan hari sesudahnya. Al-Hallaj dibunuh pada hari itu. Pada hari kedua tubuhnya dibakar, dan pada hari ketiga abunya ditebarkan dengan angin. Melalui kematiannya, Al-Hallaj menunjukkan bahwa cinta berarti menanggung derita dan kesengsaraan demi orang lain. Ketika menuju ke tempat eksekusi, ia berjalan dengan sedemikian bangga. "Mengapa engkau berjalan sedemikian bangga?" tanya orang-orang. "Aku bangga lantaran aku tengah berjalan menuju ke tempat penjagalanku," jawabnya, kemudian ia melantunkan syair demikian. "Kekasihku tak bersalah. Diberi aku anggur dan amat memperhatikanku. Laksana tuan rumah. Perhatikan sang tamu. Setelah berlalu sekian lama, dia menghunus pedang dan menggelar tikar pembantaian. Inilah balasan buat mereka yang minum anggur lama bersama dengan singa tua di musim panas." Ketika dibawa ke tiang gantungan, dengan sukarela ia menaiki tangga sendiri. Seseorang bertanya tentang hal, keadaan spiritual atau emosi batinnya. Ia menjawab bahwa perjalanan spiritual para pahlawan justru dimulai di puncak tiang gantungan. Ia berdoa dan berjalan menuju puncak itu. Sahabatnya, Shibli, hadir di situ dan bertanya, "Apa itu tasawuf?" Al-Hallaj menjawab bahwa apa yang disaksikan Shibli saat itu adalah tingkatan tasawuf paling rendah. "Adakah yang lebih tinggi dari ini?" tanya Shibli. "Kurasa, engkau tidak akan mengetahuinya," jawab Al-Hallaj. Ketika Al-Hallaj sudah berada di tiang gantungan, setan datang kepadanya dan bertanya, "Engkau bilang aku dan aku juga bilang aku. Mengapa gerangan engkau menerima rahmat abadi dari Allah dan aku, kutukan abadi?" Al-Hallaj menjawab, "Engkau bilang aku dan melihat dirimu sendiri, sementara aku menjauhkan diri dari keakuanku. Aku beroleh rahmat dan engkau, kutukan. Memikirkan diri sendiri tidaklah benar dan memisahkan diri dari kedirian adalah amalan paling baik." Kerumunan orang mulai melempari Al-Hallaj dengan batu. Namun, ketika Shibli melemparkan bunga kepadanya untuk pertama kalinya, Al-Hallaj merasa kesakitan. Seseorang bertanya, "Engkau tidak merasa kesakitan dilempari batu, tapi lembaran sekuntum bunga justru membuatmu kesakitan, mengapa?" Al-Hallaj menjawab, "Orang-orang yang jahil dan bodoh bisa dimaafkan." Sulit rasanya melihat Shibli melempar lantaran ia tahu bahwa seharusnya ia tidak melakukannya. Sang Algojo pun memotong kedua tangannya. Al-Hallaj tertawa dan berkata, "Memang mudah memotong tangan seorang yang terbelenggu. Akan tetapi, diperlukan seorang pahlawan untuk memotong tangan segenap sifat yang memisahkan seseorang dari Allah. Dengan kata lain, meninggalkan alam kemajemukan dan bersatu dengan Allah membutuhkan usaha keras dan luar biasa." Sang Algojo lantas memotong kedua kakinya. Al-Hallaj tersenyum dan berkata, "Aku berjalan di muka bumi dengan dua kaki ini. Aku masih punya dua kaki lainnya untuk berjalan di kedua alam. Potonglah kalau kau memang bisa melakukannya." Al-Hallaj kemudian mengusapkan kedua lengannya yang buntung ke wajahnya sehingga wajah dan lengannya berdarah. "Mengapa engkau mengusap wajahmu dengan darah?" tanya orang-orang.
Ia menjawab bahwa karena ia sudah kehilangan darah sedemikian banyak dan wajahnya menjadi pucat, maka ia mengusap pipinya dengan darah agar orang jangan menyangka bahwa ia takut mati. "Mengapa?" tanya mereka. "Engkau membasahi lenganmu dengan darah?" Ia menjawab, "Aku sedang berwudu. Sebab, dalam salat cinta, hanya ada 2 rakaat, dan wudunya dilakukan dengan darah." Sang algojo kemudian mencungkil mata Al-Halaj. Orang-orang pun ribut dan berteriak. Sebagian menangis dan sebagian lainnya melontarkan sumpah serapah, lalu, telinga dan hidungnya dipotong. Sang algojo hendak memotong lidahnya. Al-Halaj memohon waktu sebentar untuk mengatakan sesuatu. "Ya Allah, janganlah engkau usir orang-orang ini dari haribanmu lantaran apa yang mereka lakukan karena engkau. Segala puji bagi Allah. Mereka memotong tanganku karena engkau semata. Dan kalau mereka memenggal kepalaku, itu pun mereka melakukan karena keagunganmu." Kemudian ia mengutip sebuah ayat Al-Quran, "Orang-orang yang mengingkari hari kiamat bersegera ingin mengetahuinya, tetapi orang-orang beriman berhati-hati karena mereka tahu bahwa itu adalah benar." Kata-kata terakhirnya adalah, bagi mereka yang ada dalam ekstase, cukuplah sudah satu kekasih. Tubuhnya yang terpotong, yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dibiarkan berada di atas tiang gantungan sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Esoknya, baru sang algojo memenggal kepalanya. Ketika kepalanya dipenggal, Al-Halaj tersenyum dan meninggal dunia. Orang-orang berteriak, tapi Al-Halaj menunjukkan betapa berbahagia ia bersama dengan kehendak Allah. Setiap bagian tubuhnya berseru, "Akulah kebenaran." Sewaktu meninggal dunia, setiap tetesan darahnya yang jatuh ke tanah membentuk nama Allah. Hari berikutnya mereka yang berkomplot menentangnya, memutuskan bahwa bahkan tubuh Al-Halaj yang sudah terpotong-potong pun masih menimbulkan kesulitan bagi mereka. Karena itu, mereka pun memerintahkan agar tubuhnya dibakar saja. Malahan, abu jenazahnya berseru, "Akulah kebenaran." Al-Halaj telah meramalkan kematiannya sendiri dan memberitahu pembantunya bahwa ketika abu jenazahnya dibuang ke sungai Tigris, permukaan sungai akan naik sehingga seluruh Baghdad pun terancam tenggelam. Ia memerintahkan pembantunya menaruh jubahnya ke sungai untuk meredakan ancaman banjir. Pada hari ketiga ketika abu jenazahnya diterbangkan oleh angin ke sungai, permukaan air pun terbakar, air mulai naik. Dan sang pembantu melakukan apa yang diperintahkannya, permukaan air pun surut, api padam, dan abu jenazah Al-Halaj pun diam. Waktu itu, seorang tokoh terkemuka mengatakan bahwa ia melakukan salat sepanjang malam di bawah tiang gantungan sepanjang malam. Ketika fajar menyingsing, terdengarlah suara gaib berseru, "Kami berikan salah satu rahasia kami dan ia tidak menjaganya. Sungguh, inilah hukuman bagi mereka yang mengungkapkan segenap rahasia kami." Shibli menyebutkan bahwa, suatu malam, ia mimpi bertemu dengan Al-Halaj dan bertanya, bagaimana Allah menghakimi orang-orang ini? Al-Halaj menjawab bahwa mereka yang tahu bahwasanya ia benar dan juga mendukungnya berbuat demikian karena Allah semata. Sementara itu, mereka yang ingin melihat dirinya mati tidaklah mengetahui hakikat kebenaran, ulah sebab itu, mereka menginginkan kematiannya karena Allah semata. Allah merahmati kedua kelompok ini. Keduanya beroleh berkah dan rahmat dari Allah. Demikian cerita dari kisah penangkapan dan eksekusi Al-Halaj yang sangat menyentuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.